Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wakia, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone, akan melakukan wawancara dengan Kepala UPT SD Impres 581 Lemo adalah pimpinan di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara yang merupakan salah satu tugas kami. Jadi ada beberapa yang akan kami tanyakan kepada Ibu sebagai seorang pemimpin dalam satuan pendidikan di sekolah. Jadi begini Bu, pertanyaannya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara kita adalah melihat kasus yang ada. Kita mengumpulkan, melihat satu persatu kasus tersebut, apakah kasus yang timbul di sekolah itu masuk dalam kasus dilema etika atau ada dikejadian dari bahagia kejadian yang dapat tapi di sisi lain dia tidak bisa membeli baju olahraga itu, ya kan, karena keterbatasan sisi lain dia bisa baju olahraga gotong royong dalam satu irama. Cerdas dan berakar Pancasila, takutkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajingan? Bagaimana cara keputusannya? Yang pertama itu tadi mengumpulkan informasi dulu seperti apa, kan? Kemudian digunakan dalam apa dilema etika pada kemudian kita membuat sampel sambutlah kami sang pengubah negeri, bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri, bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila, taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Dan saya akan sambut tali sejarah sang pelari, sambutlah kami sang pengubah negeri. Seperti yang saya katakan tadi, lanjut langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam hal ini? Gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila, taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada, siswa Indonesia bahagia. Apa nih solusi yang bagus dan kira-kira bisa kita terapkan untuk di sekolah? Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, Sebenarnya kalau kita mau merdeka belajar siswa,
cerdas dan berakhlak Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa dulu penggerak akan Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Secara bersama, ya, baik dengan semua stakeholder yang di sekolah. Jika perlu, mungkin ada kasus yang harus melibatkan penyelesaiannya adalah anggota komite. Bekerja komite, mungkin ada yang lebih dari itu, mungkin tidak harus ada kasus yang mungkin harus ditangani kepolisian, tapi sepanjang masih bisa diselesaikan Jerasan pelangi, sekolah. sambutlah kamu sang pengubah negeri. Bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Jadi jangan sampai sepanjang masih Bergerak cerdas dan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Jika begitu, Pancasila. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Akan selalu ada siswa Indonesia bahagia. karena apa namanya kita harus menahan rasa, karena di satu sisi kita misalnya mengambil keputusan ini tentu berdampak ke yang lain. Kita mengambil keputusan itu berdampak ke yang lain. Jadi sebisa mungkin kita memikirkan betul dan apa akibat apa dampak dari keputusan yang kita ambil. Jadi yang kira-kira resikonya Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Gitu ya. Taklukkan rintangan yang ada, Apakah Ibu memiliki sebuah tata alah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur apa yang dijalankan oleh Ibu? pada kasus pada waktu kuliah sebisa mungkin secepatnya kasus itu diselesaikan ya. bergerak cerdas dan bangsa. Apalagi misalnya ini masalah kasus yang berkaitan dengan murid atau siswa. Itu kalau sudah diselesaikan secara segera, bawa pulang ke sekolah kan tidak berlarut-larut sampai ke orang tua. Taklukkan rintangan yang ada, Rata-rata di tempat itu percaya yang kuasa dulu penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. ini berlarut-larut sampai ke rumah ke orang tua, kemudian informasinya salah sehingga bukannya masalah yang terselesaikan malah makin dirusak. Jadi bisa mungkin dengan sekolah buatlah keputusan yang terbaik mungkin, kira-kira resikonya paling kecil seperti itu. Kalau dilema etika yang memang agak susah ya, karena kita harus memilih di antara dua pilihan yang benar ya, jadi itu agak sulit bila dengan rujukan moral. Jadi kalau ada hal yang seperti itu kita musyawarahkan, kita memilih resiko terkecil ya dari hasil keputusan yang kita ambil. Baik Bu, lanjut pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Orang faktor yang mempermudah ya bantuan dari teman-teman ya. Di sekolah bantuan teman-teman semua ketika ada kasus seperti itu. Kemudian paling banyak komunikasi juga dengan luar ya. Tapi yang paling utama sejauh ini ya komunikasi antara kita ini ya di sekolah, antara kita bagaimana pandangannya, kalau kita bersama. Nah, itu sih yang paling membantu.
mungkin terakhir pertanyaan dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan di etika? Pelajaran yang bisa dipetik bahwa pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika itu memang sulit ya, karena tujuannya adalah pasti ada unsur kebenaran, namun hal tersebut bisa diminimalisir dengan kita caranya pengambilan keputusan itu misalkan dulu seberapa besar aplikasi masuk dilema etika atau rujukan moral atau apa, kemudian melihat lagi solusinya apa yang terbaik dengan resiko terkecil dari pengambilan keputusan yang dilakukan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti. Selamat siang Pak. Siang Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara yang merupakan salah satu tugas kami. Jadi ada beberapa yang akan kami tanyakan kepada Bapak sebagai seorang pemimpin dalam satuan pendidikan sekolah. Jadi begini Pak, pertanyaannya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya sebagai pimpinan sekolah sebelum memutuskan suatu masalah, tentu yang pertama saya lakukan adalah mengamati suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi dan menganalisa, sehingga pada saat pengambilan keputusan tidak ada nantinya yang dirugikan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan kepada aturan yang ada. Jadi saya sebagai pimpinan tentu sebelum memutuskan suatu permasalahan, tentu saya akan menganalisa dan berbicara dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Begitu juga kalau misalnya persoalan siswa, tentu yang saya lakukan berbicara dulu dengan wali kelas, sehingga nantinya keputusan tersebut ada yang terbaik. Tapi Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang sering saya lakukan, yang pertama adalah berbicara dengan wali kelas kalau memang itu adalah masalah siswa, dan melibatkan para guru yang ada di sekolah. Kalau yang memiliki masalah adalah guru, tentu yang kita libatkan adalah para guru senior yang ada di sekolah, dan kalau perlu ada komite sekolah dan pengawas sekolah. Makasih Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi hal yang efektif adalah tentu menghadapi suatu masalah, tentu kita harus memutuskan secara spontanitas. Contoh misalnya masalah siswa, tentu kita harus menyelesaikan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan merembet ke siswa yang lain. Kalau guru, tentu kita harus berbicara dengan guru senior, pengawas atau komite sekolah sebelum kita memutuskan masalah tersebut atau masalah tersebut. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
sebagai pimpinan tentu kita semuanya memiliki tantangan dalam menentukan keputusan, karena keputusan pengambilan keputusan itu adalah hal yang terberat yang sering kita lakukan. Tetapi kita mengacu kepada Tuhan, tentu kita bisa memutuskan yang terbaik, karena semua keputusan belum tentu yang terbaik bagi mereka yang bermasalah. Yang keputusan yang kita ambil belum tentu bisa diterima dengan baik. Tetapi bagaimana kita memutuskan masalah sehingga keputusan yang kita ambil betul-betul yang terbaik, sehingga semua bisa menerima dengan baik. Oke, lanjut Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebelum menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi saya yang sering saya lakukan di sekolah tidak memiliki jadwal tertentu, tapi hanya melihat kasus yang terjadi. Misalnya kasus guru, tentu kita berbicara berkoordinasi dengan para guru senior sebelum kita putuskan. Kalau memang persoalannya tidak terlalu besar, tentu kita putuskan secara spontan. Begitu juga dengan siswa. Tentu kita harus selesaikan pada itu hari juga. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dilema etika, tentu yang mempengaruhi banyak adalah rekan-rekan guru yang ada di sekolah, juga, dan komite sekolah. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika Pak? Jadi pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian. Untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan, itu adalah salah satu pengalaman yang terbaik atau yang saya untuk selama ini. Dalam pengambilan keputusan kita harus betul-betul melihat sebelum kita memutuskan suatu masalah. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya bisa melakukan wawancara yang merupakan salah satu tugas kami. Jadi ada beberapa yang akan kami tanyakan kepada Ibu sebagai seorang pemimpin dalam satuan pendidikan di sekolah. Jadi begini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi? Yang pertama kita harus paham dulu apa itu dilema etika dan apa itu dilema moral. Kalau dilema etika itu terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, namun keduanya saling bertentangan. Kemudian tidak ada pilihan yang jelas-jelas salah. Kemudian kalau rujukan moral itu terjadi ketika seseorang dihadapkan pada pilihan yang jelas-jelas ada benar dan ada yang salah, atau terdapat tekanan atau godaan untuk memilih yang salah. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi? Yang pertama itu apakah kita gunakan pertanyaan otomatis? Apakah ada dua pilihan yang sama-sama benar secara moral? Jika iya, kemungkinan besar itu adalah iya. Kemudian kematian yang kedua, apakah salah satu pilihan itu jelas-jelas salah? Ketika jawaban iya, maka kemungkinan besar itu adalah rujukan moral. Ketika pertanyaan kematian yang ketiga, apakah ada tekanan
perbedaan yang salah. Ketika jawabannya iya, maka itu adalah indikasi kuat dan moral. Kemudian pertanyaan pemateri selanjutnya, apakah konsekuensi dari setiap pilihan? Kita pertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap pilihan. Kemudian kita lihat lagi nilai-nilai apa yang bertentangan dengan kondisi ini. Kita identifikasi nilai yang saling berbenturan seperti kejujuran versus loyalitas atau kemudian Terima kasih Bu atas penjelasannya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Langkah pengambilan keputusan yang terkait dengan ini, yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi masalah itu. Tentukan dulu masalah itu secara jelas. Kita informasi yang akurat, kemudian kita libatkan pihak yang terkait. Yang kedua, kita menganalisis nilai yang bertentangan. Kita identifikasi nilai dalam terkandung di dalamnya. Apakah dia kejujuran, apakah keadilan, atau kawan dan lain-lain. Kemudian kita buat daftar pro dan kontra. Kita tuliskan apa dampak positif, apa dampak negatif dari setiap pilihan berdasarkan nilai yang telah diidentifikasi. Kemudian selanjutnya kita pertimbangkan perspektif yang berbeda. Maksudnya kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, ada empati dalamnya. Kemudian kita mencari solusi yang kreatif. Kita tidak terpaku pada dua pilihan, tapi kita menyiapkan beberapa solusi, beberapa option. Kemudian ada brainstorming, ada pihak yang terkait yang bisa memberikan ide baru yang terkait dengan kasus tersebut. Kemudian kita mengkonsultasikan dengan pihak yang berwenang. Kita mencari nasihat, kita membicarakan kasus ini apakah dengan rekan sejawat kah, apakah dengan kepala sekolah kah, pengawas ataupun konselor. Kemudian kita mematuhi peraturan atau etika yang berada di sekolah. Jadi yang selanjutnya kita mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Kita memilih pilihan yang terbaik, kemudian menjelaskan alasannya apa dan mengevaluasi bagaimana keputusan tidak baik dari sisi dampak maupun persiapan yang telah kita butuhkan atau yang kita perlukan nanti. Lanjut, pertanyaan kami selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang pertama yaitu kita mengidentifikasi masalah dulu, kemudian kita menganalisis masalah itu, kemudian ada generasi alternatif, mungkin kita buatkan daftar pilihan, kira-kira solusi apa yang akan kita buat. Kemudian kita mengevaluasi dari masing-masing alternatif yang telah kita buat. Kemudian pada saat mengevaluasi alternatif itu ada namanya faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan, misalnya apakah menggunakan biaya kah atau membutuhkan waktu yang lama dan bagaimana dampak ke depannya dan nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita membandingkan alternatif tersebut. Kemudian setelah itu kita mengambil keputusan. Pada saat mengambil keputusan kita memilih alternatif yang terbaik di antara tadi kan ada beberapa alternatif yang kita buat. Nah kita pilih yang terbaik dan mempertimbangkan resiko yang terjadi di kasus tersebut. Kemudian ada langkah selanjutnya adalah implementasi. Bagaimana kita membuat rencana aksi atau langkah-langkah yang konkret dalam pengambilan keputusan dan melakukan tindakan itu sesuai dengan planning yang telah kita buat. Kemudian kita mengevaluasi bagaimana hasil dari keputusan yang kita ambil dan bagaimana jika dibutuhkan penyesuaian terkait dengan misalnya perubahan planning, bagaimana dengan apa saja yang selama ini Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? hal-hal yang sudah efektif yang menurut saya yang sudah saya ambil dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu yang pertama itu tadi mengidentifikasi masalah, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan yang ada di dalamnya. Kemudian kita mana yang di dalam itu kita prioritaskan nilai apa yang kita mau ambil, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian konsultasi dengan pihak yang berkompeten, kemudian mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang sudah kita ambil, kemudian menggunakan prinsip-prinsip etika, kemudian mencari solusi yang kreatif dan merefleksi
dan tetap menjaga keseimbangan emosional. Itu yang terpenting. Lanjut pertanyaan dari kami, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu adalah kita harus memahami nilai yang bertentangan yang ada di dalamnya. Misalnya itu kan biasanya dalam dilema etika itu kita dihadapkan pada dua atau lebih yang nilai yang sama-sama penting tapi bertentangan. Nah itu yang harus kita pahami dulu, itu yang sangat itu tantangannya. Kemudian dalam kasus itu tantangannya jika informasi yang kita dapatkan itu tidak akurat atau tidak lengkap. Kemudian ada tekanan waktu, misalnya kita sebenarnya membutuhkan waktu banyak tapi ternyata kita hanya diberi waktu sedikit untuk penyelesaian kasus itu. Nah itu tantangannya di situ. Kemudian kita tidak bisa memprediksi konsekuensinya kalau saya mengambil ini, konsekuensinya apa ya ke depannya. Nah itu sekarang seperti itu. Kemudian ada perbedaan perspektif terkait dengan planning yang sudah kita buat. Kemudian emosi itu emosi yang paling dan tantangan itu emosi yang paling besar. Tantangan itu kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol emosi kita dalam penyelesaian masalah, dan terakhir adalah bagaimana kita memiliki rasa tanggung jawab. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah tugas langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau produser seperti apa yang ibu jalankan? Kalau terkait dengan jadwal atau penyelesaian itu tergantung dari kasusnya, dari beratnya kasusnya ya, dari urgensi masalahnya. Misalnya apakah masalah itu membutuhkan penanganan segera, membutuhkan penanganan segera, jadi harus disegerakan. Kalau misalkan boleh-bolehlah kita makan waktu ini bisa kita jadwalkan. Tergantung dari sisi masalah yang kembali lagi ke kompleksitasnya. Kemudian dari kompleksitas masalahnya, dari kompleksnya masalahnya, ini masalahnya rumit. Nah itu kan butuh waktu yang agak lama, otomatis kita akan buat jadwal. Kemudian dari pihak-pihak yang terkait, nah kita membutuhkan pihak dari luar kepala dinas. Kita akan buat jadwal dengan mereka. Kan tidak mungkin kita mengatakan bahwa harus selesai hari ini Pak, harus selesai kesini. Ya, karena harus buat jadwal dulu dengan pihak yang terkait. Kemudian dari sumber daya, ya, misalnya kita punya sumber daya sekolah tidak bisa kita dari luar, ya, harus kita lakukan banyak. Jadi tergantung dari masalah itu, tergantung dari kasus itu, apakah bisa saat ini ataukah bisa tidak. Tergantung dari kasus yang kita lanjut pertanyaan dari kami, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang mempermudah dalam penanganan kasus itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ada, kita bisa komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus kita, yang bisa membantu kita dalam menangani kasus itu. Selain pihak-pihak yang terkait itu yang bisa membantu kita juga harus mempunyai kerangka etika yang jelas. Maksudnya kita punya kode etik di sekolah kan kita punya kode etik, nah kita ikuti kode etik itu. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip etika universal yang ada di sekolah, bagaimana etika kebijakan atau kerangka berpikir di sekolah tersebut. Kemudian bagaimana dengan informasi yang kita punya, apakah lengkapkah atau akuratkah, apakah data itu atau informasi itu bisa dipercaya, ataukah data itu sudah cukup untuk kita bisa menyelesaikan kasus itu. Kemudian bagaimana dukungan dari luar, sebagai pihak-pihak dari luar. Kemudian kita juga belajar dari pengalaman, apakah pengalaman dari kita sendiri ataukah pengalaman dari teman-teman yang lain terkait dengan bagaimana kesalahan itu dan bagaimana konsekuensi dari kasus itu. Kemudian berpikir secara kritis, kita harus memiliki keterampilan berpikir kritis. Bagaimana kita bisa menganalisis kasus itu secara mendalam dan bagaimana kita
evaluasi dari planning-planning yang sudah kita buat. Kemudian kita mengkonsultasikan ke ahlinya, dan kita kita harus mempunyai planning, maksudnya dari segi waktu, apakah waktu itu tidak terburu-buru, kemudian bagaimana proses yang terstruktur kita buat, kemudian fokus pada solusi. Makanya kita berorientasi pada masa depan, jangan menyelesaikan kasus kita tujuannya ke masalah yang lalu, kita ke masa depan, dan bagaimana kita kreatif atau kritis dalam mencari solusi. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, pertanyaan terakhir dari kami. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik itu bagaimana bahwa pentingnya mengetahui, memahami nilai moral. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian pentingnya kita sebagai orang yang menangani kasus itu pentingnya untuk berpikir kritis, bagaimana bervariasi dan mencari solusi yang inovatif. Kemudian bagaimana pentingnya kita itu harus memiliki empati dalam penyelesaian kasus dan memiliki tips atau komunikasi yang efektif. Kemudian bagaimana kita bisa belajar dari sebuah kesalahan, kita bisa introspeksi diri. Kemudian bagaimana kita bisa mampu atau tanggung jawab dengan solusi yang kita lakukan dan tetap menjaga integritas. Cukup sekian wawancara dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang